Tanda kutip yang gue pahami. Cetek dia kalau soal Jakarta mah. Tanda kutip yang gue pahami. Cetek dia kalau soal Jakarta mah. Nah, ini bisa jadi bumerang loh omongan ini. Benar. Ya, jadi Tanggul Utara DKI sudah mengancam kehidupan rakyat kita. Harus segera. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh, ini tapi harus kita laksanakan adalah Giant Seawall, tanggul laut pantai utara Jawa. Nggak usah kita muluk-muluk Seawall. Udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Seharusnya di saat musim panas, musim kemarau, bangun tuh tembok yang sangat tinggi di laut, Pak. Ya, di pinggir pantai itu. Untuk mencegah datangnya banjirop. Menahan. Ini enggak. Kebanyakan ngomong. Kebanyakan cerita. Kebanyakan planning. Tapi tidak dibikin. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Gawat-gawat, itulah ya teman-teman ya, kalau dibilang jangan kamu pilih pemimpin ya karena kamu mau ya, tapi kamu nggak lihat kualitas dari para pemimpin itu ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang banjir rob ya yang terjadi di Jakarta Utara, yang sekaligus juga ada tanggul-tanggul yang jebol, begitu ya informasi yang berkembang. Warga Jakarta pun makin banyak yang berkomentar di media sosial dan menyampaikan rasa penyesalannya telah salah memilih pemimpin. Telat ya. Nasi sudah jadi bubur. Makan itu pemimpin yang sudah kalian pilih sendiri. Dikasih pemimpin yang benar, malah milih pemain sinetron ya. Yang ketika ditawari pembangunan Giant Seawall di Laut Utara Jakarta, malah menjawab, nggak usah muluk-muluk ya, mohon maaf ya, bukannya saya belagu ya. Nyatanya kau emang belagu. Katanya ngapain bangun Giant Seawall, muluk-muluk, mending perbaiki got aja yang macet. Ini kalau kebanyakan main sinetron ya. Jadi logika sederhana saja nggak ngerti ya kan. Kalau permukaan air laut sudah lebih tinggi daripada daratan, maka nggak ada yang bisa dilakukan ya, kecuali dua perkara. Kalau nggak pindah ya buat bendungan laut gitu loh, Giant Seawall, dan itu usul Jokowi pada saat itu. Ngeyel. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tanda kutip yang gue pahami. Cetek dia kalau soal Jakarta mah. Tanda kutip yang gue pahami. Cetek dia kalau soal Jakarta mah. Nah, ini bisa jadi bumerang loh omongan ini. Benar. Cetek paling lu peang. Yang cetek itu pikiran elu, aduh, pemain sinetron. Selama jadi wagub kerja sidul ngapain sih? Perasaan dulu Ahok banyak kerjanya deh. Zaman jadi wagubnya Pak D. Kerjaannya ya ini, ya kan, sok-sokan. Urusan Jakarta mah cetek vale lo peang. Aduh, lanjut. Ya, jadi Tanggul Utara DKI sudah mengancam kehidupan rakyat kita. Harus segera. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh, ini tapi harus kita laksanakan adalah Giant Seawall, tanggul laut pantai utara Jawa. Nggak usah kita muluk-muluk Giant Seawall. Udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi Gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinat. Ini tembok pembatas laut jebol, teman-teman. Rumah pada terendam banjir ya.
banjirnya langsung dari air laut ini teman-teman. Wah, ngeri sekali ya melihat kondisi Jakarta saat ini di Wah, ngeri kali. Ya iyalah ya. Rano, oh Rano, ada apa denganmu? Udah ganti nama ya. Si Brul. Si Brul anak sekolahan ya. Udah ganti nama itu. Dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng gitu kan. Prabowo juga kecewa gitu loh. Ketika gubernur ya dan wakilnya tidak hadir di lokasi acara ya. Dan juga bukan hanya Jokowi, bukan hanya Ahok, Prabowo juga menyarankan pembangunan Giant Seawall. Ya gini aja gitu loh, ini ilmu logika sederhana aja ya. Bahwa ketika air laut itu permukaannya lebih tinggi dari daratan, apa sih yang bisa dilakuin selain pindah? Kalau nggak mau pindah ya udah dibendung aja seperti di Belanda gitu loh. Ini malah sok-sokan ya, jangan muluk-muluk ya, nggak usah muluk-muluk deh ya. Bangun Giant Seawall, gue bukannya belagu ya, gue ngerti, gue jadi ketua umum PBB. Sekarang apa yang terjadi saudara-saudara? Lanjut. mudah-mudahan Pak Ahok salah. Gawat-gawat, itulah ya teman-teman ya, kalau dibilang jangan kamu pilih pemimpin ya karena kamu mau ya, tapi kamu nggak lihat kualitas dari para pemimpin itu ya. Oke, ini Pak Pramono Anung ini luar biasa ya kan. Dulu ya teman-teman, kalau kalian lihat khusus orang Jakarta ya, khusus orang Jakarta. Kalau di luar orang Jakarta, kalau kamu komen ya artinya kamu nggak tahu Jakarta. Kita ini orang Jakarta ya. Jadi ya teman-teman ya, dulu Pak Ahok bilang dan zaman Pak Jokowi selalu bilang bahwa itu air laut itu kalau rob, kalau itu nggak diperbaiki, ditinggiin, dibagusin lagi ya, maka air laut itu bisa masuk ke darat guys, dan bisa bisa bukan menenggelamkan sih, tapi bisa membajiri rumah-rumah warga, bahkan bisa sampai ke Monas. Dan itu pernah terjadi guys ya, itu pernah terjadi walaupun belum maksimal ya waktu itu. Waktu Pak Ahok jadi gubernur, dia langsung menangani itu ya kan. Masuk ke Pak Anies pada waktu itu teman-teman, bahwa disuruh begitu aja, tapi Anies bilang enggak, air itu datang dari atas langsung turun ke bumi langsung ke laut. Dia nggak tahu bahwa air laut saat ini lebih tinggi daripada daratan ya kan, yang ada di Ancol itu teman-teman ya. Nah yuk teman-teman, kalau kalian mau lihat, inilah air laut di tanggal 4 Desember yang terjadi, dan nanti kamu perhatikan baik-baik sampai pernyataan daripada Pramono Anung ini teman-teman ya. Kalian harus nonton sampai habis supaya teman-teman jangan salah kaprah. Nah ini laporan guys. Kamis 04 Desember 2025. 4 Desember 2025 hari Kamis. 0904 izin melaporkan 2 hari yang lalu. Area jalur Marina. Tuh, air robnya kan naik kan? Ini air laut guys, bukan air biasa-biasa, bukan air apa gitu. Pantau. Nah, tuh. Banjir paling dalam. Coba lihat itu. Untuk arus lalin. Ya kan? Sudah kita tutup. Dan mari kita dengar kata yang mulia Pak Pramono Anung. Apa yang dikatakan ketika seorang wartawan bertanya kepada dia, mestinya dia berikan solusi, ya ta? Tapi ini sesuatu yang mengagetkan. Coba kalian dengarkan ini, guys. Kalau misalkan Coba dengarkan itu baik-baik. meluap, itu bisa banjir hingga Monas seperti itu. Nah, tanggapan dari Pak Gus sendiri dan Jakarta. Tanggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Tapi ada itu nggak? Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Ini beredar di Bagaimana tanggapan dari para netizen, khususnya netizen Jakarta, ya? Karena kalau di luar Jakarta, ya, pasti kamu tidak akan tahu situasi Jakarta itu seperti apa, ya. Tapi bolehlah kamu silakan komen di kolom komentar. Tapi khusus buat teman-teman yang ada di Jakarta, ayo coba komen. Menurut kalian bagaimana kualitas daripada gubernur kita Pramono Anung ini? Nggak usah dinilai kualitasnya. Ini barang udah jadi ya. Baik atau buruk ya udah ditelan aja ya kan. Siapa sih dulu yang nyuruh milih ini orang ya kan? Malah sekarang mudah-mudahan Ahok salah, mudah-mudahan Ahok salah.
Kalau toh pun tidak terjadi bencana banjir di Jakarta, tanggul tidak di Jakarta Utara tidak jebol, rob tidak sampai ke daratan, itu bukan karena Ahok salah, tapi mungkin saja di masa pemerintahanmu nggak terjadi kenaikan cuaca ekstrim gitu loh. Tapi tetap seharusnya sebagai seorang gubernur ngerti, mungkin saja sekarang nggak terjadi, tapi nanti 5 tahun yang akan datang mungkin saja akan terjadi. Walaupun nanti bukan saya lagi jadi gubernur, tapi minimal sekarang sudah harus saya persiapkan. Kan seperti itu. Kalian itu kan gubernur yang dipilih oleh rakyat Jakarta, ya. Jadi ya harus mikirin rakyatnya gitu loh. Jadi nih masyarakat Jakarta diundang nih sama netizen barusan untuk ikut berkomentar di kolom komentar ya. Gimana? Dan bagi teman-teman yang di luar Jakarta, coba tulis juga di kolom komentar gimana ya. Lanjut. Untuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta, daerah khusus ibu kota, ya. Saya bicara sebagai anak yang lahir di Jakarta dan besar juga tinggal di Jakarta sampai detik ini. Pak, Bapak sebagai pemimpin yang sudah terpilih dan dilantik lalu menjabat di tahun 2024, pada saat itu musim kemarau, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk menanggulangi banjir yang akan datang di saat musim hujan? Apa? Jangan kebanyakan rapat dan hanya meninjau, Pak. Saya sebagai anak Jakarta butuh pemimpin yang action, langsung bergerak. Jangan kebanyakan ngomong. Ya, jangan kebanyakan menyusun kata-kata dan kalimat. Action, Pak, dan punya nyali besar. Apa yang dilakukan? Itu banjirop sudah mau memasuki daratan. Atau sudah jangan-jangan masuk di daerah Jakarta Utara sana. Seharusnya di saat musim panas, musim kemarau, bangun tuh tembok yang sangat tinggi di laut, Pak. Ya, di pinggir pantai itu. Untuk mencegah datangnya banjirop. Menahan. Ini enggak. Kebanyakan ngomong, kebanyakan cerita, kebanyakan planning, tapi tidak dibikin. Ya. Belum lagi nanti datangnya banjir kiriman dari Bogor. Nggak banjirop, banjir bandang itu menerjang Jakarta. Belum lagi banjir lokal. Karena nggak adanya pengairan got-got yang sebagai mestinya di perumahan-perumahan warga. Hujan sedikit bikin banjir. Ya. Bapak sebagai gubernur dan wakil gubernur ini, apa yang sudah kalian lakukan? Apa? Ini enggak. Itu seharusnya bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah yang seharusnya tidak boleh dibangun seperti di bantaran kali, maupun tanah-tanah yang tidak seharusnya diizinkan untuk membangun karena akan datangnya banjir, menyebabkan banjir. Selesaikan. Bongkar. Kenapa? Takut, Pak. Takut ya? Gak ada nyali. Bertengkar dengan mereka yang sudah membangun, mendirikan bangunan di bantaran kali. Takut. Gak punya nyali. Kok usah jadi pemimpin, Pak, kalau tidak punya nyali. Sehingga membuat nanti banjir tidak terkendalikan. Tidak terkendalikan. Ya. Kita itu butuh pemimpin yang tidak hanya mengolah kata, mengolah kalimat. Kita butuh pemimpin yang punya nyali besar, yang bisa langsung action. Eksekusi. Ya. Sekarang udah datangnya musim hujan, Pak. Udah jangan lagi banyak cerita. Lakukan.
lakukan pengerukan kali, dalamin, lebarin. Lakukan, Pak. Bangun tembok tuh. Tembok raksasa di sepanjang pantai, pinggir laut. Mencegah datangnya banjir rob. Lakukan. Jangan kebanyakan ngomong. Ya. Jangan kebanyakan rapat, jangan kebanyakan meninjau. Habis tuh uang buat rapat dan meninjau aja. Aduh. Apa sih yang dilakukan sama gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini? Untuk mengatasi antisipasi banjir yang akan datang. Atau sudah banjir ini di mana-mana. Nah, ini seperti yang sudah saya sepil sebelumnya gitu kan. Jangan menunggu terjadi, jangan berharap prediksinya Ahok itu tidak benar. Ahok, Jokowi, Prabowo itu memang bukan seorang ahli nujum ya kan. Apa yang dia sampaikan ini berdasarkan fakta ya, berdasarkan faktor, variabel ya, kemudian diolah dengan logika. Bahwa ketika daratan itu lebih rendah dari lautan ya tinggal nunggu waktu aja, gitu kan? Tinggal nunggu waktu cuaca ekstrim atau tanggulnya yang jebol, kan seperti itu. Nah, ini tanggulnya mau diperbesar dengan istilah giant seawall gitu ya. Jadi giant seawall itu adalah pagar laut raksasa gitu loh. Nah, ditolak katanya muluk-muluk. Dan ketika diangkat sebagai gubernur ya tahun kemarin, ini kan memang bukan musim hujan ya, musim kemarau seperti yang disampaikan oleh netizen barusan yang kebetulan merupakan warga Jakarta. Nggak ada juga yang dilakuin, ya kan? Nggak ada yang dilakuin. Aduh, lanjut. Kita lihat perbedaan antara dua gubernur dalam mengatasi banjir. Nih, dari Gubernur Aceh dulu. Jadi saya harapkan kepada bupati wali kota yang cengeng, letak jabatannya, ganti yang lain. Apa salahnya? Saya harapkan begitu. Dan semua saja sudah bukan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu? Baru itu sedikit sudah bukan diri. Mohon maaf Pak, sebelumnya ya, saya nggak tahu kalau ternyata Gubernur Aceh itu, saya kirain Pak Surya Paloh. Mirip sih. Nah, Gubernur Aceh saat di sana terjadi bencana, Pak Gubernur menyalahkan para bupati-bupatinya. Nah, sedangkan Gubernur Jakarta kalau ditanya kalau tanggul jebol Monas bisa banjir seperti sekarang ini, jawabannya cuma simpel. Ini kan yang menyikapi pernyataan dari Pak Ahok soal tanggul yang di daerah Pluit ini kan juga sudah hampir rata dengan air laut ya. Nah, Pak Ahok tuh bilang kalau misalkan air itu meluap itu bisa banjir hingga Monas seperti itu. Nah, tanggapan dari Pak Agus sendiri dan Jakarta. Tanggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Enak ya jadi gubernur. Saat ditanya media jawabannya cuma semoga Pak Ahok salah. Delokok. Semoga Pak Ahok salah. Delogo. Ya, barusan adalah sebuah perbandingan ya. Dua kepala daerah setingkat gubernur ya dalam menangani bencana. Terkait yang Aceh tadi, Gubernur Aceh saya no comment karena konten kali ini kita buat ya terkait banjir di Jakarta. Yang konon di Jakarta Utara itu tanggulnya sudah jebol dan rob sudah mulai menggenangi daratan. Nah, pernyataan gubernurnya apa? Mudah-mudahan Ahok salah. Aduh, nggak sesuai dengan sesumbarnya. Jakarta mah cetek. Cetek apaan? Pikiran lo yang cetek. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.